Ya, puji Tuhan, selamat sore teman-teman. Masih satu orang yang jawab, selamat sore. Ya, puji Tuhan walaupun kita cuma 4.000 orang saudara. Ya, tapi kita percaya bahwa kita mau sungguh-sungguh datang. Ya, kita mau beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Saya ingin setiap kita anak-anak muda semangat. Ya, untuk kita beribadah dan kita mau menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita buka hati kita bersama, arahkan pikiranmu di hadapan Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini kami datang di hadapan Engkau untuk kami dapat beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau bawa setiap anak-anak mudamu Tuhan untuk semangat beribadah kepada Engkau. Untuk terus antusias Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada tempat ini dan Kau siap melawat setiap anak-anak mudamu Tuhan. Bapak, Engkau antarkan setiap teman-teman yang lain yang masih dalam perjalanan Tuhan, bahkan yang mungkin enggan untuk datang, Kau bawa tarik mereka Tuhan untuk datang ke tempat ini bersama-sama beribadah dan memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari setiap kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku
buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita pujikan bersama. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Mari setiap kita, mari sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita jangan lihat kanan kirimu. Mari fokus kepada Tuhan sore hari ini. Jangan melihat seberapa banyak teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Biarlah kita mau tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kaulah segalanya bagiku. Oh haleluya. Ini setiap kami anak-anak mudamu, Kau pandang berharga di hadapan Kau Tuhan. Kau pandang berharga di hadapan Kau. Oh terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari setiap kita katakan ku bersyukur Bapa. Mari bernyanyi bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan kami bersyukur kepada Engkau. Kami sangat berterima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kalau ada kesalahan yang kami perbuat, yang kami lakukan, yang gak berkenan di hadapan Kau Tuhan, kami minta ampun di hadapan Kau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Biarlah Engkau
yang berbicara bagi setiap kami, anak-anak mudamu. Terima kasih, di dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Ya, saudara, kita berjumpa lagi ya di hari ini. Saya percaya bahwa walaupun kita ada dalam kondisi sekarang ini ya, gak banyak yang hadir ya, tapi biarlah kita mau tetap sehati ya, tetap kompak saudara ya. Nah, hari ini ya, kenapa kok kita pindah hari ya, pindah hari Jumat ya. Saya ingin melihat sikon saudara, saya ingin melihat kondisi yang ada ya, karena saya tahu bahwa selama ini jumlah yang hadir itu ya pasti segini ya, entah 10 atau 11 atau 12. Saya pengen lihat apakah ada impact, ada pengaruh apa enggak dengan kita ganti hari ibadah saudara ya. Apa makin bertambah atau makin berkurang ya, atau stabil, atau mungkin dengan kita ganti hari yang gak pernah datang ibadah bisa datang ya. Makanya saya akan selama bulan ini kita akan menyesuaikan diri, tapi jam ibadah kita tetap jam 5 saudara. Tapi untuk hari saya akan coba mencari hari yang terbaik ya. Tentunya nanti saya akan minta masukan dari teman-teman ya. Karena saya tak percaya bahwa Nesgen ini, ibadah Nesgen ini tidak hanya 1-2 bulan, tapi ini untuk seterusnya saudara. Ya. Jadi saya sangat bersyukur banget sama Tuhan, saudara-saudara yang masih tetap setia ya, tetap konsisten mau hadir, mau datang, mau berapapun jumlahnya ya. Saudara mau tetap hadir ya. Sebelum itu saya ingin kita mau katakan sama-sama semangat ya. Kita mau katakan semangat ya. Yuk kita mau katakan semangat sebagai yel-yel kita. 1, 2, 3. Nah, kurang keras saudara ya. 1, 2, 3. Semangat ya. Kita harus semangat saudara ya. Nah saudara, kita akan lanjutkan pembahasan yang minggu lalu ya. Seperti biasa saya minta saudara keluarkan HP saudara, kita buka Alkitab kita sama-sama. Ya. Nah ini masih yang di papan tulis masih belum saya hapus saudara, biar saudara ingat ya. Ada yang ingat kemarin kita sampai di ayat berapa? Matius 5. Kita terakhir kemarin bahas di ayat berapa? Ada yang ingat? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Kemarin ya kita bahas, saya ambil satu perikop saudara, ayat 17 sampai ayat 48. Kemarin itu sudah 3 ayat yang kita bahas. Ada yang ingat ayat berapa sampai ayat berapa yang sudah kita bahas? 17 sama 19. Oke. 17 sampai 19 ya. Yang lain? Idem sama atau beda? Ya. Harusnya sama saudara ya, karena minggu kemarin yang datang yang kalian ini ya. Oke, 17 sampai 19. Nah, kita lihat Matius 5 ya. Sekarang kita lanjut di ayat 20 ya. Saya ingin kita gak tegang saudara, jadi mungkin saya ingin ajak saudara interaksi. Ya, jadi ada interaksi. Jadi ketika saya bertanya, saudara bisa bantu saya untuk menjawab. Ya. Sehingga saya tidak jadi komunikasi ini bisa 2 arah. Saya bicara, saudara juga bicara, dalam arti saudara bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Ya. Sudah ketemu Matius 5 ayat 20? Sudah ya? Saya minta yang listo mungkin gak bawa HP bisa gabung sama Cemi ya. Yuk kita mau baca sama-sama ya ayat 20 ini. Matius 5
ayat 20. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Saya selalu pernah mengatakan bagi setiap teman-teman ya, bahwa kita sebagai orang Kristen bukan bicara tentang agama. Ya. KTP saudara boleh agama Kristen, ada tulisan agama Kristen. Ya. Kartu pelajar saudara mungkin ada tulisan tertera agama Kristen, ya. Tapi bukan tentang agama saudara. Yang Yesus ingin katakan di sini adalah hubungan. Ya. Hubungan kita dengan Yesus. Makanya Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik. Ya. Tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi itu lebih ke agamawi. Ya. Agamawi itu cenderung peraturan saudara. Ya. Setuju saudara ya. Misalnya nih ya, kita agama Kristen, agama kita Kristen. Mau tidak mau kita ikuti peraturan. Peraturan seperti apa? Contohnya beribadah. Oh, ibadah jam 5. Kita diwajibkan untuk datang. Ibadah minggu, kita diwajibkan datang. Ya. Secara agamawi memang seperti itu. Ya, tetapi bukan bicara agamawinya saudara, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Makanya saya berkali-kali ngomong, ayo bangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Kalau kita gak bisa main musik, ya, saudara gak bisa main gitar, termasuk saya gak bisa main gitar, ya. Saudara bisa bernyanyi tanpa alat musik pun itu sudah it's okay, saudara. Ya, jadi jangan hidup sesuai agama, tapi punyalah hubungan dengan Tuhan. Ya, nah tadi saya di grup saya ngomong begini, ya, ada 3 hal yang akan kita mau bahas malam hari ini. Semoga kita bisa selesaikan dalam malam hari ini, ya. Mungkin 3 hal ini belum semua saudara, ini bisa lanjut ke minggu depan lagi, ya. Jadi untuk kita jadi sempurna, ya. Telios itu kemarin apa saja saudara di situ? Ada kata bertumbuh, artinya terus dewasa, utuh, lalu sempurna. Ya. Untuk kita bisa jadi sempurna, kita harus lihat apa kata firman Tuhan. Gimana caranya kita bisa jadi sempurna? Ya. Gimana kita bisa bertumbuh dewasa? Ya. Nah, Yesus memberikan sebuah perumpamaan saudara. Yesus memberikan sebuah ilustrasi. Ya. Tentunya dia ambil dari 10 hukum yang ada di perjanjian lama. Yuk kita buka. Kita mulai dari ayat 20. Ini yang poin yang pertama saudara. Ya. Poin pertama adalah jangan membunuh. Ayat 21 sampai 26 ya. 21 sampai ayat 26. Ya. Saya minta teman-teman untuk membacanya ya berurutan mulai dari saudara Theo. Ya, mulai dari ayat 21, Gio 22, 23 sampai seterusnya Niko di ayat 26. Ya. Yuk dimulai. Ayat 22. Ayat 23. Ayat 24. Ayat 25.
ayat 26, Niko. Ya, saudara. Yang pertama adalah jangan membunuh. Perhatikan, ya. Saudara, menurut saudara, ya, kalau saudara dengar kata membunuh, ya, apa? Ya, yang terlintas dalam pikiran saudara kalau bicara tentang membunuh. Apa, Nathan? Menghabisi nyawa orang. Dengan cara seperti apa? Hah? Dihancurin. Gimana cara ngancurinnya? Oh, diracunin. Oke, sorry. Ya, diracunin. Ya, itu kita bunuh orang. Ya. Evan, menurut Evan apa? Kalau dengar kata membunuh itu? Hah? Menghentikan nyawa. Caranya? Ya kasihlah contoh satu apa gitu yang kan banyak sekarang toh. Seperti apa? Contohnya aja. Penggal, ya, begal, saudara ya. Itu sudah membunuh, ya. Oke. Ada pendapat lain? Gio. Apa? Gio sama Theo kan? Beda-beda tipis, saudara ya. Apa Gio? Menurut kamu, membunuh itu dengan cara apa deh? Kita membunuh. Gimana caranya kita bisa bunuh? Tadi begal. Di lehernya dipotong, terus Nathan bilang diracunin. Terus kamu apa menurut kamu? Ya contohnya aja, karena banyak, kasih satu contoh. Karena itu ada di sekeliling kita. Dan itu tembak mati. Ya, oke. Itu sebagian contoh, saudara ya. Masih banyak lagi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi ya secara nyata. Itu lebih kepada fisik, saudara, ya, meracunin, terus tembak mati, terus potong leher, membegal, saudara. Itu beberapa contoh dari sekian banyak contoh dari pembunuhan. Nah, Yesus ingin berkata kepada murid-muridnya bahwa pembunuhan itu bukan sekedar bicara tentang itu, saudara. Ya. Orang membunuh itu bukan sekedar kita membunuh secara fisik. Mungkin ditembak, ya. Mungkin banyak cara, saudara, yang tadi yang ungkapkan, saudara. Kalau kita lihat berita sekarang, ya, banyak pembunuhan terjadi, saudara. Pembunuhan berencana maupun pembunuhan yang tidak berencana. Ada semua. Dan ujungnya apa? Masuk penjara. Ya. Nah, yang ingin Yesus maksudkan di sini, ya, pembunuhan itu bukan sekedar itu. Ya. Pembunuhan seperti apa? Coba kita lihat lagi Alkitabnya. Ya, yuk, coba kita lihat Alkitabnya. Pembunuhan seperti apa yang Yesus maksudkan di sini? Ya, dalam tanda kutip, saudara. Perhatikan ayat 22. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di situ ada 3 kata, saudara. Apa aja di situ? Marah. Coba lihat. Marah, terus apa lagi di situ? Apa? Kafir, satunya jahil. Ya. Yesus ingin katakan orang yang membunuh, ya, itu seperti dia marah terhadap saudaranya. Ya. Orang yang membunuh itu sama seperti dia berkata kafir. Ya. Orang yang membunuh itu sama seperti menjahili. Bahkan dalam terjemahan lain kata jahil itu artinya itu tolol, saudara. Ya. Tolol, bodoh, gak bisa apa-apa, saudara. Ya. Nah, yang dimaksudkan Yesus di sini adalah bahwa kita harus sadar, ya, sebagai anak-anak Tuhan.
kita harus sadar ya. Hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik itu seperti apa, saudara? Ya. Saudara perhatikan sekarang. Kenapa kok sekarang pemerintah ada undang-undang ITE? Ya. Karena sekarang kejahatan itu bukan bicara kejahatan secara fisik langsung. Kejahatan bisa terjadi di media sosial, setuju saudara ya? Dan itu bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Ya, menghina, memaki, ya, hoax, berkata-kata yang gak benar, itu bisa dijerat secara hukum. Ya. Artinya apa? Apa yang Yesus katakan pada waktu itu 2000 tahun lalu itu masih berlaku di zaman sekarang ini, saudara. Ya. Masih berlaku. Ya. Jadi ayo saudara, kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi penerus, ya. Jangan kita berpikir membunuh itu hanya secara fisik. No, saudara. Membunuh itu bisa dalam hal psikis juga, dalam hal karakter, kita bisa bunuh karakter orang. Ya. Dengan apa? Yaitu dengan berkata-kata yang gak baik, berkata-kata kotor, kita berkata-kata yang menghina orang, yang memaki orang, itu kita sudah melakukan pembunuhan dalam tanda kutip. Ya. Jadi saudara, ayo kita sadari hal ini. Ya. Perkataan kita, ya, seperti apa? Ingat, ketika orang dijahilin, siapa sih yang mau dijahilin? Ada di sini yang mau dijahilin? Hah? Ada di sini yang mau dikerjain gak baik itu? Diusilin teman, ada yang mau? Halo? Ada yang mau diusilin teman? Gak ada, saudara. Ya. Ada yang mau dibully? Gak ada. Siapa sih yang mau dibully? Saya pun gak mau dibully, saudara. Semua orang gak mau diperlakukan seperti itu. Nah ini yang ingin Yesus katakan. Ya. Sebagai generasi muda kita harus jadi sempurna, bertumbuh dewasa. Artinya apa? Ayo perkataan kita itu harus baik, saudara. Ya. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang gak baik, yang memaki, yang menghina, perkataan-perkataan yang kotor yang keluar dalam diri kita. Kita tujukan kepada teman kita tujukan kepada saudara kita tujukan kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga itu berdampak negatif. Orang bisa marah kepada kita karena perkataan kita. Ya. Karena perkataan kita, orang bisa marah, apalagi anak-anak muda, generasi muda. Ya, remaja, SMP, SMA, itu labil banget, ya. Masih mencari jati diri mereka. Ya. Makanya saya ajarkan buat setiap teman-teman di sini. Ayo, jaga perkataan kita baik-baik, ya. Jangan jaga perkataan kita. Kita harus menfilter perkataan kita. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kita harus filter itu, saudara. Ya. Perkataan-perkataan yang suka gosip, yang suka gibahin orang, ya. Stop, saudara. Ya. Stop. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, saudara, saya ingin sedikit cerita, saudara. Ya. Ini kita kan gak live secara Facebook. Jadi saya rekam biasa, saudara. Kenapa? Karena ada mungkin perkataan-perkataan yang mungkin gak bisa diterima secara akal sehat, saudara. Ya. Orang akan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang seperti ini. Ya. Nah, akhir-akhir ini saya belajar, saudara. Ya. Saya belajar dari tingkah orang, sikap orang. Ya. Dimulai dari apa? Dari perkataannya. Ya. Dari perkataannya, saudara. Ya, saya akui, saya hampir cukup lama saya ada
bukan suatu kelompok ya, tapi ini ya suatu anak-anak muda yang umurnya di bawah saya. Saya belajar dari mereka, saudara. Oh, perkataan mereka seperti apa. Kadang ada hal-hal yang baru yang saya gak tahu itu apa. Saya harus cari tahu ini apa artinya ya. Jadi kata-kata hal yang gak baik semua ada di situ, saudara. Ya. Ingat ya, perkataan kita itu akan membawa kita kepada sikap dan tindakan kita sehari-hari. Apa yang kita katakan itu akan ada dalam tindakan kita sehari-hari. Ya. Jangan mau Yesus katakan kita berada di neraka. Kenapa? Karena perkataan kita yang gak baik, perkataan kita yang tidak menjadi berkat, saudara. Ya, ayo belajar, saudara, sama-sama belajar. Perkatakan hal yang membangun, perkatakan hal-hal yang positif. Ya. Nah, selanjutnya, saudara, ya, ayat 23 sampai ayat 26, ya. Itu di situ ada kata berdamai, saudara. Ya. Sebab itu ayat 23, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ya. Persembahan ini bukan persembahan bicara tentang uang, saudara. Ya. Bukan, saudara. Tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ya, ini Yesus katakan luar biasa, saudara. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya. Nah, berikutnya adalah ya, jangan membunuh itu. Membunuh bukan berarti secara fisik, ya. Tadi yang saya bilang membunuh bisa terjadi dengan perkataan kita. Ya. Lalu selanjutnya, membunuh itu bisa terjadi ketika kita gak berdamai dengan orang. Ya. Gak berdamai dengan orang. Masa enak sih ya, kita ini punya musuh. Ya. Saudara memilih punya musuh apa punya teman? Hah? Memiliki punya musuh apa punya teman? Kalian pasti memilih lebih baik saya punya banyak teman daripada banyak musuh. Ya. Berdamai, saudara. Coba lihat saudara kalau di sebuah pengadilan gitu. Ya saya gak tahu hukum, saudara, karena saya gak belajar hukum secara studi, saudara. Tapi kalau kita baca apa yang Yesus katakan di sini, ya Yesus ingin mau memperumpamakan dan itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau ada orang terlibat dalam hukum, saudara, ya ada yang satu yang salah, ada yang satu yang nggak salah, ya satu yang menggugat, satu yang digugat, saudara. Pasti pengen ambil jalan tengah, berdamai. Ya. Kalau berdamai itu tidak bisa terjadi, ya sudah, yang salah tetap digugat dengan didakwa yang sedemikian rupa, akhirnya dipenjara, saudara. Karena nggak ada perdamaian. Ya. Nah, Yesus ingin katakan di sini bahwa ayo berdamai, ya. Kita anak-anak muda jangan sampai saudara punya musuh dalam kehidupanmu. Ya. Banyak-banyaklah teman. Ya. Mungkin kita ada ketidakcocokan, ya, dalam hal apapun, sekecil apapun ketidakcocokan itu. Tapi bukan berarti kita menjadikan dia musuh. Ya. Jadikan dia teman. Ya. Berdamailah. Ya. Berdamai, saudara.
Itu yang Yesus ingin katakan. Ya, ketika dia berkhotbah di bukit, dia katakan kepada murid-muridnya, berdamai, jangan pancing permasalahan. Ya. Berdamai, berdamai, saudara. Ya. Jadi yang pertama ini adalah jangan membunuh, saudara. Membunuh itu dalam yang Yesus ingin katakan lebih luas lagi. Ya. Selanjutnya, saudara, ayat 27 sampai ayat 32. Ya. Yang kedua adalah jangan bersinah. Tadi Niko, sekarang Evan, ayat 27. Mau baca sama-sama? Matius 5 mulai dari ayat 27. Ayat 28. Bisa lagi. Luas 9. Oke, ya. Perhatikan lagi saudara ya. Yang kedua ini adalah jangan bersinah. Ya. Yesus katakan jangan bersinah. Ya. Mungkin ya dalam pikiran kita atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Bersinah itu bisa jadi ya berhubungan. Sorry, maaf ya saya ngomong seperti ini. Berhubungan ya. Tanpa ada status pernikahan, itu bersinah, saudara. Ya, bersinah. Nah, Yesus ingin katakan ada hal yang berbeda dari kata jangan bersinah ini. Ya, kita harus ngerti, kita harus paham, ya, bahwa bersinah yang Yesus maksudkan itu bukan sekedar itu, saudara. Saudara ingat kisah Daud sama Batseba? Ya, tahu pasti teman-temannya. Daud dan Batseba sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka melakukan hubungan badan. Apa yang Daud lakukan sebelum itu? Ngintip, ya, dari ngintip saudara. Setelah itu karena mungkin nafsu Daud itu besar, akhirnya lakukan saudara. Ya. Nah ini yang Yesus maksudkan, bersinah itu ya. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Ya. Mandang perempuan serta menginginkannya. Ini kita semua cowok gak ada yang cewek ya. Jadi konteksnya saya ngomong kita sebagai cowok kalau kita lihat cewek. Karena gak ada yang cewek saudara di sini. Ya. Jadi kalau kita ini lihat cewek, ya, lalu kita pengen bukan berarti pengen dengan rasa cinta saudara. Dengan rasa sayang, bukan saudara. Ya. Pengen di sini, pengen lebih kepada nafsu. Beda lagi misalnya nih ya, saudara mungkin suka sama satu cewek gitu. Suka sama satu cewek ini. Tapi saudara ngelihat dia tuh dengan rasa sayang, bukan dengan rasa nafsu. Ya. Beda. Kalau saudara lihatnya dengan rasa sayang, apa yang saudara lakukan kepada cewek itu benar saudara. Saudara akan memperlakukannya dengan baik, saudara akan deketin cewek itu dengan baik, tidak minta aneh-aneh. Kenapa? Karena saudara sayang, saudara ingin jaga dia, saudara ingin protektif dia, bukan overprotective.
Ya, saya ingin ngomong sama anak muda karena saya pernah alami, saudara. Ya, saya pernah dulu waktu masih SMP SMA pernah pacaran, pernah overprotective, ya, melindungi yang berlebih-lebihan, pernah, saudara. Ya, kita bukan jadi overprotective, tapi kita protektif. Kita lindungin wanita ini sehingga tidak terjadi kekerasan, sehingga dia bisa terjaga dengan baik, dia nyaman dengan kita, saudara. Tapi beda lagi kalau saudara pandang cewek lalu saudara pengen dengan nafsu, itu saudara sudah berdosa. Ini mungkin kelihatannya berat, saudara, tapi pembahasan ini saudara kita sama-sama harus dengar. Ya, walaupun saya lihat ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang kuliah. Ya. Sehingga kita tidak menyesal di kemudian hati, di kemudian hari, saudara. Ya. Bersinar dengan dia di dalam hatinya. Ya. Ngelihat wanita. Makanya sekarang, saudara, ya, konten-konten pornografi itu sangat merusak anak-anak muda. Ya. Konten-konten pornografi. Sekarang konten-konten pornografi, mohon maaf, ya, banyak, saudara. Bahkan di YouTube pun ada, saudara. Walaupun memang itu hanya bercandaan, saudara. Bercanda. Ya. Pada satu kali saya nonton YouTube gitu di suatu channelnya Raffi Ahmad, kalau tidak salah, ya. Raffi Ahmad. Ya. Tapi tiba-tiba ada di bawah itu konten-konten yang gak bagus, saudara. Dan itu membombardir, itu yang akan bawa kita untuk tergoda, saudara. Gak bisa dipungkiri, mau anak muda, mau orang tua, apapun jabatannya, saudara. Ya, kita seorang cowok, kita laki, saudara. Kadang godaan kita sangat besar, saudara. Ya, tapi yang ingin Yesus katakan bahwa ayo, ya, kalau saudara ini bersinar, kalau saudara pengen lihat cewek, saudara pengen dengan nafsu, ya, lepaskan itu, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, maka firman Tuhan berkata seperti ini selanjutnya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya begini, saudara. Lebih baik, ya, satu tubuh kita, misalnya mata kita, ya, lebih baik satu mata kita ini dicungkil, dibuang, ya. Maksudnya begini, saudara. Kalau saudara tahu itu salah, sekecil apapun itu, hal kecil apapun itu, ya, hal kecil apapun itu, saudara cepat-cepat buang. Saudara cepat-cepat akui, daripada satu tubuh kalian, ya, itu semua salah, saudara. Ya, jangan sampai satu hal kecil, ya, misalnya nih, ya, dalam hal mata aja deh. Kalau kita lihat mandang orang itu dengan gak baik, ya, tadi yang saya bilang di awal, ya, kalau saudara gak cepat-cepat bertobat, berbalik, saudara, pikiran misalnya, kalau pikiran kita ini kotor, kalau kita gak cepat-cepat mengembalikan lagi pikiran itu menjadi pikiran yang bersih, ya, itu akan berakibat ke yang lain, saudara. Sama seperti saya contohkan di awal tadi, Daud sama Batseba. Ngintip, lihat, ujungnya apa? Melakukan, saudara. Ya. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya. Selanjutnya 31-32 ini bicara tentang perceraian. Ya, ini ranahnya suami istri, saudara, ya, yang sudah berkeluarga. Tapi sekali lagi yang saya katakan buat teman-teman, ayo, saudara, jaga hidup kita baik-baik. Ya.
Jaga hidup saudara dan saya baik-baik. Ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah utuh, jadilah sempurna, jadilah dewasa. Orang yang dewasa bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang dewasa bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Orang yang dewasa bisa membedakan mana yang berdampak positif atau berdampak negatif. Ya. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa membangun kita, bukan menjatuhkan kita. Ya. Ini saudara, ya, yang harus ada dalam diri kita. Ingat, generasi muda itu banyak jatuh dalam hal seperti ini, saudara. Ya. Dan saya minta kepada setiap kita semua, ayo betul-betul kita hidup untuk Tuhan. Ya. Saya gak tahu aktivitas saudara sehari-hari seperti apa. Tapi saya percaya Tuhan yang singkapkan. Kalau misalnya ada yang salah dalam diri kita, Tuhan yang singkapkan, saudara. Ya. Nanti saudara ada suatu kesaksian yang luar biasa. Ya. Saya pernah bilang ke teman-teman bahwa saya lagi membina, mementor satu anak. Ya. Di tempat ini saudara, nanti saya minta kepada dia, ayo kamu bersaksi apa yang kamu alami. Ya, tapi gak sekarang, ya. Tunggu waktu yang tepat dan saya minta dia bersaksi. Ya, dia mau belak-belakan, dia mau cerita apa adanya terhadap saya, saudara. Ya, baik buruknya dia cerita ke saya, saudara. Sehingga apa? Sehingga dia bisa tahu bahwa dia tuh masih punya kakak rohani yang bisa support dia, yang bisa doakan dia. Dia bisa lepas dari hal-hal yang buruk. Ya. Nanti suatu saat dia akan bercerita kepada teman-teman semua. Ya. Ingat, apa yang kita perbuat saat ini, baik atau buruk, itu akan berdampak ke depan untuk kehidupan kita. Ya. Jadi ayo bertumbuh, jadi sempurna, dewasa. Saudara harus bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara tahu bahwa berzina itu salah, jangan sampai kita lakukan. Ya. Kalau saudara tahu, firman Tuhan katakan bahwa saudara lihat wanita, ya, saudara berusaha ingin wanita itu dengan nafsu, itu salah. Saudara tahu salah, ya lepaskan. Ya. Sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, saudara. Ayat 3 sampai 37. Tadi terakhir siapa tadi? Nah, berarti Niko. Ya. Mulai ayat 33 Niko. Baca lagi. Empat. Ayat 37. Oke, yang terakhir saudara. Nanti kita akan lanjut minggu depan ya. Yang ketiga adalah jangan bersumpah. Jadi yang pertama apa tadi? Halo, jangan apa? Hah? Jangan membunuh. Yang kedua apa? Jangan berzina. Yang ketiga, jangan bersumpah. Nah, bersumpah saudara. Ya, firman Tuhan katakan seperti ini. Yesus katakan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan
Tuhan. Ya. Siapa di sini yang pernah bersumpah? Ada? Ya. Misalnya nih kita buat, kadang sumpah itu terjadi. Yang pertama bisa jadi karena kesalahan. Kita bersumpah, aku bersumpah aku tidak akan mau melakukan lagi. Sumpah itu sama dengan janji, saudara. Ya. Aku janji tidak akan melakukan kesalahan A misalnya. Ya. Kita melakukan kesalahan, kita bersumpah mungkin ke orang tua kita berjanji gak akan lakukan lagi itu. Ya. Atau bersumpah itu bisa jadi kalau orang jadi pejabat publik, ya, seorang presiden pun dia bersumpah, saudara. Ya, saudara lihat apapun itu jabatan publiknya, ya, mau dia agama saudara kita seberang, ya, atau dia Kristen, dia bersumpah, ya, di hadapan pemuka agama dan juga mungkin ada Alkitab juga, dia bersumpah. Apa isi sumpahnya? Ya isi sumpahnya ya intinya jujur, berintegritas dan lain sebagainya. Pokok hal-hal yang baik dia bersumpah, berjanji. Ya. Nah, yang Yesus katakan tentang bersumpah ini bukan tentang hal itu saja, saudara. Ya. Yesus katakan bahwa janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tata Allah. Ya, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ya. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Bersumpah itu bisa jadi karena itu, tapi yang Yesus katakan di sini, ya, bersumpah bukan hanya sekedar saudara berjanji tidak melakukan kesalahan, bukan hanya sekedar kita berjanji bahwa kita mau berintegritas, jujur dan lain sebagainya, ya. Tapi orang yang bersumpah itu lebih daripada itu. Ya, artinya apa? Yesus katakan tadi jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Gak pelin-pelan. Konsisten. Ya. Itu yang ingin Yesus maksudkan dari jangan bersumpah itu. Ya. Saya tanya, sumpah itu bisa diingkari apa tidak? Bisa? Dia jawab bisa. Bisa gak dilakukan atau tidak? Bisa, saudara. Apapun itu sumpahnya. Bisa jadi kita akan lupa. Berjanji, dilakukan lagi. Ya. Makanya Yesus katakan simple banget, saudara. Sederhana banget. Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ya, kepada kita semua yang kita adalah umat Tuhan Yesus, jemaat dari Tuhan Yesus. Yesus katakan jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di luar daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Artinya apa? Kalau engkau ngomong ya, tapi yang kau lakukan tidak. Gak konsisten, saudara. Salah. Kalau engkau ngomong tidak, kamu ngomong iya. Sama aja. Gak konsisten, pelin-pelan. Ya. Orang berjanji itu dipegang apanya, saudara? Ucapannya. Ya. Kalau kita berjanji, yang dipegang ucapannya. Ya. Kita mau janji ke siapapun itu, ucapan. Orang akan ingat ucapan kita. Oh, kamu kan pernah berjanji A misalnya. Ya. B dan lain sebagainya. Jadi ayo saudara, ya. Saya ingin kita sama-sama belajar konsisten. Ya. Konsisten, jangan pelin-pelan, jangan jadi orang yang pelin-pelan, saudara. Ya. Kalau engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha untuk menjebak engkau, ya, tetap harus konsisten. Ya. Ya katakannya, tidak katakan tidak, sudah titik, gak lebih gak kurang. Orang lebih suka melihat kita, saya yakin papa mama kita pun suka kalau kita ngomong jujur.
Ngomong apa adanya. Kalau orang ngomong ya, katakan ya. Tidak ya tidak. Ya. Konsisten, itu juga bicara tentang kejujuran juga. Ya. Jadi ayo kita belajar saudara. Apa yang Yesus katakan ketika Yesus khotbah di bukit ini. Luar biasa saudara, ayat 17 sampai ayat 48 ini. Saudara, saya harap saudara bisa baca lagi ya di rumah. Ya. Dan saya minggu depan kita akan habiskan, tuntaskan ini dan kita mau sedikit diskusi nanti saudara. Ya, tentang hal ini. Jadi sempurna, jadi bertumbuh, jadi dewasa. Ya. Bertumbuh, ya. Jangan sampai saudara lakukan hal yang jahat, ya. Orang yang bertumbuh, orang yang dewasa, orang yang sempurna. Gak ada orang yang sempurna, tapi kita dituntut oleh Tuhan Yesus untuk jadi sempurna. Dalam arti kita harus bertumbuh, dewasa dalam karakter kita, dalam tingkah laku kita sehari-hari. Ya. Dengan apa ya? Seperti ini yang tadi Yesus katakan. Jaga perkataan kita, ya. Jaga kehidupan kita, sehingga kehidupan kita baik di hadapan manusia dan hidup kita baik juga di hadapan Tuhan. Ya. Dan ketika nanti saudara, kelak perjalanan saudara masih panjang, saudara pasti akan berkeluarga, saudara pasti akan punya anak, saudara akan jadi kakek nantinya, punya cucu, panjang banget saudara. Ya. Sebelum waktunya Tuhan tiba, kita gak tahu Tuhan akan datang ke dunia ini kapan, kita gak tahu. Maka firman Tuhan katakan Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri saudara. Gak dikasih tahu, tiba-tiba Tuhan akan datang. Saudara lihat keadaan zaman saat ini. Ya, akhir-akhir ini kemarin demo besar-besaran. Gara-gara undang-undang cipta kerja saudara. Dengar dengar, diajak, ikut-ikutan. Padahal ditanya, ngerti apa enggak isinya? Enggak ngerti isinya apa. Ya. Pokok ikut-ikutan. Ada dia dengar yang enggak baik, yang dilakukan enggak baik juga. Ya. Jadi ayo saudara, zaman ini semakin kita enggak tahu kapan waktunya. Sekali lagi saya katakan, kita enggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Untuk apa? Untuk mengangkat orang-orang yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan dapatin kita bersalah, Tuhan akan hakimi kita nanti. Ketika dia sudah datang. Ya. Saya bukan untuk nakut-nakutin setiap saudara, bukan saudara. Tapi saya ingin, ayo kita mau berubah sama-sama. Ya. Jadi lebih baik. Jadi lebih sempurna saudara. Bertumbuh, berdewasa. Ya. Sehingga engkau dan saya mempermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Ya. Hari ini kita sudah belajar 3 hal saudara. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersumpah. Ya. Saya berharap sekali lagi ayo kita mau jaga hidup kita. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Mari tutup mata kita bersama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Gak terasa Tuhan. 1 jam kami beribadah Tuhan. Bukan tentang soal waktu, seberapa banyak waktu kami beribadah Tuhan, tapi kami mau ada kualitas dalam ibadah itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar dari apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu Tuhan. Bahwa kami harus jadi sempurna, sama seperti Engkau sempurna. Kami mau bertumbuh dewasa, dewasa dalam karakter kami, dewasa dalam moral kami Tuhan. Iman kami bertumbuh Tuhan, di dalam Kau Tuhan. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang gak baik, tapi kami melakukan hal-hal yang baik dan mempermuliakan Kau Tuhan. Tuhan, Kau bawa setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, untuk mereka mau diajar, untuk mereka mau dididik, untuk mereka mau ditegur Tuhan. Sehingga hidup mereka semakin hari semakin baik dan hidup hamba-Mu juga
semakin hari semakin baik. Hamba mau dididik oleh Engkau, diajar oleh Engkau Tuhan, ditegur oleh Engkau Tuhan. Kalau Engkau dapati hamba tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Gak banyak Tuhan yang hadir, tapi kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu itu selalu melekat dalam setiap anak-anak muda pun tempat ini Tuhan. Biarlah anak-anak muda, generasi penerus tempat ini Tuhan, menjadi anak muda yang luar biasa, anak muda yang penuh dengan hikmat Tuhan. Sekolah mereka Tuhan Kau berkati Tuhan, dalam studi mereka Kau berkati, dalam kuliah juga Kau berkati, dalam pekerjaan mereka Kau berkati juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mereka semua terus bertumbuh kerohanian mereka di dalam Kau Tuhan. Berdoa juga bagi teman-teman kami yang juga tidak datang Tuhan, yang lama juga gak datang Tuhan. Berikan Tuhan roh untuk mereka bersemangat kembali untuk datang Tuhan ke rumah-Mu, beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa menggerakkan mereka untuk datang ke tempat ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tugas kami mengajak Tuhan. Bukan memaksa mereka untuk datang. Mengajak mereka untuk datang Tuhan. Bukan memaksa Tuhan. Tapi bagian Engkau Tuhan yang bekerja dalam setiap hati mereka semua yang tidak datang Tuhan. Untuk hati mereka tergerak untuk bersama-sama dengan kami datang beribadah ke tempat ini. Memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kedua orang tua kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi kedua orang tua kami. Kau jaga orang tua kami Tuhan. Lindungi sertai orang tua kami Tuhan. Dan kami juga percaya Kau juga melindungi setiap kami semua Tuhan. Kau jaga, Kau bentengi kami semua. Jauhkan kami dari segala hal yang jahat. Biar Kau dapati kami setia kepada Engkau, mengikut Engkau sepenuhnya ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang, berpisah satu sama yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada. Kau menyertai setiap kami semua Tuhan. Mari setiap anak-anak muda angkat kedua tangan-Mu. Kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari setiap anak-anak muda terimalah berkat daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberkati, yang menyertai, yang memimpin, yang memberi hikmat atas setiap kehidupanmu mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, saudara bisa memberikan persembahan ya. Selamat malam, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.